Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan rasa kita sudah masuk di awal bulan Juli. Mari saudara,
Kita satukan hati kita sebelum kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Di awal bulan Juli Tuhan. Kami bawa setiap ucapan syukur kami, pujian, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sekali lagi menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Setiap ucapan dan nyanyian syukur kami kepada-Mu. Setiap ucapan syukur jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka boleh ada Tuhan, hati mereka, hati kami Tuhan, terus penuh dengan ucapan dan nyanyian syukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Demi nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari setiap kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Hati kami terus percaya Tuhan, bahwa Engkaulah kekuatan dan gunung batuku Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Yes, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Hanya Dia Tuhan dan kekuatan kita. Sekali lagi sama-sama kan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan apa? Ku mau selalu bersyukur. Amin. Cinta-Mu padaku Takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, kasih setia. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Kasih setia Tuhan takkan pernah pergi dariku.
Mari kita mau terus masuk lebih dalam lagi. Ya Tuhan, hanya Engkau yang ditinggikan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Amin Tuhan. Oh. Panggil nama Dia, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Panggil Allah Roh Kudus, jamah setiap umatmu Tuhan. Oh, dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Saya undang saudara untuk angkat tanganmu saudara. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu,
mendengar urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sekali lagi katakan, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, rindu selalu tinggal bersamamu. Haleluya, biar hati kami haus dan lapar untuk selalu berada bersamamu. Oh Yesus, haleluya, haleluya, terima kasih, terima kasih, haleluya, terima kasih Tuhan. Ya, baik, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami senantiasa mau bersyukur kepada Engkau, Bapa yang baik. Berbicaralah kepada kami Tuhan di ibadah minggu pertama ini. Biarlah isi hati-Mu Kau nyatakan bahwa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu lah yang akan memerdekakan kehidupan kami dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya, biarlah Roh Kudus menolong kami, memberi hati yang suka mendengar, merenungkan dan meresponi kebenaran firman-Mu. Hamba serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Mari kita akan buka kitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-36 sampai 46. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Judul perikopnya adalah mengenai di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali kalau aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah,
Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Puji Tuhan. Hari ini mari kita akan bersama-sama melihat satu kebenaran firman Tuhan tentang hebatnya kebenaran dalam batin. Kita sudah mengikuti 2 kali khotbah tentang hebatnya kebenaran dalam batin. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa Yesus menjadi model buat kita, menjadi pola bagi seorang yang percaya, yang menyimpan kebenaran di dalam batinnya. Nah, saudara-saudara, apa yang terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani juga bisa memberikan gambaran tentang sikap dan reaksi banyak orang di hari-hari terakhir ini. Di mana kita tahu bahwa berita dan fakta secara tiba-tiba melonjak dengan sangat cepat. Kemudian pergerakannya juga kelihatannya sangat cepat. Tiba-tiba bisa saja kita mendengar nama-nama mereka yang kita kenal dekat, yang kita kenal jauh, atau nama yang kita tahu orangnya. Mereka ada yang terpapar, bahkan ada yang terinfeksi oleh virus corona sejak mereka dinyatakan positif. Kemudian tiba-tiba juga bisa saja di dalam kehidupan kita sebagai orang benar, kita terima WhatsApp, kita terima pesan dari mereka-mereka yang kita kenal untuk dimohon bantuan doanya bagi orang-orang yang punya hubungan yang dekat dengan mereka, entah famili mereka, entah anak mereka, entah orang tua mereka, entah ponakan mereka, siapapun dari mereka yang mereka tahu ada yang terpapar, ada yang terinfeksi, lalu misalnya juga menghubungi saya. Saya percaya kalau ini pun bisa terjadi buat saudara. Mungkin saudara dikirim pesan-pesan, bantulah doa, bantulah doa, bantulah doa oleh orang-orang yang sedang terpapar, yang sedang terinfeksi oleh virus corona. Nah, saudara-saudara, di satu sisi berarti kita sedang sama-sama menghadapi berita dan fakta yang sama, di mana orang-orang mulai diliputi oleh perasaan takut, khawatir, cemas, kemudian gentar, karena kebanyakan orang selalu berpikir kalau mereka mulai terpapar dan terinfeksi, fakta mengatakan bahwa itu selalu berhubungan dengan kematian. Dan kematian inilah yang ditakuti oleh banyak orang, saudara-saudara. Sehingga sebelum mereka mengalami kematian, maka mereka dihantui oleh kematian itu. Sehingga merasa takut, khawatir, cemas, menjadi stres. Maka ketika ini terjadi, maka fisiknya akan melemah. Kekuatan dalam fisiknya, stamina tubuhnya akan drop. Dengan mudah penyakit itu akan menyerang dan iblis akan selalu berusaha menghantui orang-orang itu dengan kematian. Nah, saudara-saudara, tetapi di sisi yang lain juga selain kita sama-sama mendengar berita yang sama, di sisi yang lain kita ditempatkan oleh Tuhan di dalam situasi dan kondisi seperti ini adalah untuk bisa mendukung mereka dalam doa. Disinilah Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup dalam sebuah kesempatan. Biarlah kesempatan ini kita gunakan untuk tetap berdiri sebagai pendoa-pendoa yang mendoakan mereka, tetapi juga kita akan mengirimkan balik pesan-pesan yang meneguhkan, menguatkan. Dan kita juga perlu belajar banyak bagaimana caranya bisa meningkatkan imun tubuh yang maksimal. Kita juga bukan saja sebagai pendoa, tapi kita juga percaya bahwa Tuhan memberkati kita dan kita harus jaga kesehatan pribadi kita. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, di sini Tuhan sedang mengajarkan bahwa kita punya kesempatan ya untuk menjadi berkat, bisa diharapkan oleh orang lain. Paling tidak kita berperan sebagai pendoa-pendoa. Amin. Kita perlu berperan sebagai pendoa. Jadi di satu sisi kita berdiri di antara masalah mereka dengan Tuhan, kita bawa doa kita kepada Tuhan. Di satu sisi kita juga perlu waspada, kita tetap perlu berjaga-jaga supaya imun tubuh kita tetap maksimal, tubuh kita tetap sehat. Kita selalu akan jaga diri kita sendiri supaya dengan tubuh yang sehat, dengan roh yang sehat, kita juga punya semangat yang sehat di hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman hari ini memunculkan Yesus Kristus sebagai model, sebagai teladan dari seorang yang mengerti, seorang yang memahami betapa hebatnya bila kebenaran itu tersimpan di dalam batin. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus
mengajarkan di dalam Matius 4 ayat 4 di awal pelayanannya mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan betapa pentingnya kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus di dalam posisinya sebagai seorang anak Allah, dia memberikan juga model kepada kita bahwa senantiasa Bapa di sorga itu adalah Bapa yang selalu akan berfirman kepada gerejanya. Bapa yang selalu berfirman kepada anak-anaknya. Dan Yesus memberikan sebuah model bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi pada prinsipnya Allah selalu berbicara. Mari kita akan belajar menjadi gereja yang suka mendengar suara Tuhan. Kita akan belajar menjadi pengerja, menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang suka mendengar Bapak berbicara. Kalau Bapak berbicara, isinya adalah pengajaran, isinya adalah penanaman nilai-nilai kebenaran di dalam kehidupan kita, mengarahkan kita kepada tujuan yang dikehendaki oleh Bapa, kebenaran yang akan menetapkan langkah-langkah hidup kita selaras dengan kehendaknya, berjalan di dalam ketetapannya, dan kita dibentuk nanti diproses oleh Tuhan. Firman Tuhan itu selain akan memberkati kita, juga akan kita pakai untuk memberkati orang lain. Nah, saudara-saudara, jadi itu yang pertama di dalam Tuhan Yesus, dia mempunyai kebiasaan, dia mempunyai sebuah gaya hidup bahwa dia selalu akan berusaha hidup dari firman yang berasal dari Bapaknya. Firman itulah yang meneguhkan Yesus. Firman itulah yang memantapkan langkah-langkah Yesus Kristus di dalam mengikuti kehendak Bapa. Tetapi di sisi yang lain juga Alkitab memunculkan bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah teladan dari kebiasaannya, bahkan telah menjadi gaya hidupnya, yaitu di dalam Lukas 4 ayat 16, di sana tercatat bahwa Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan dari kebiasaannya, dan pada akhirnya terbentuk itu menjadi gaya hidupnya, bahwa setiap hari Sabat dia selalu berada di dalam rumah ibadat dan membuka Alkitab dan membacanya, merenungkannya dan menyampaikannya. Jadi di sini yang kedua, selain Tuhan Yesus menyadari bahwa pentingnya firman dari Bapa untuk pribadinya, bagi Tuhan Yesus betapa pentingnya juga untuk selalu berada di rumah Bapakku. Seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu. Ya, bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada Maria, tidak tahukah kamu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku? Ini bukan berarti harus meninggal dan masuk surga. Tetapi sejak 12 tahun Yesus tahu, Yesus mengenal satu prinsip kebenaran bahwa berada di dalam rumah Bapa, membangun hubungan dengan Bapa, beribadah kepada Bapa, bersekutu dengan Bapa, membangun kedekatan dengan Bapa adalah sesuatu yang harus diprioritaskan dalam kehidupan ini. Nah, demikian juga di dalam Lukas 4 ayat 16 ini, saudara-saudara, Yesus mempunyai kebiasaan. Yesus mempunyai sebuah gaya hidup bahwa berada di rumah Bapa dan mengutamakan firman itu sesuatu yang harus diprioritaskan. Nah, kebenaran inilah yang tersimpan di dalam batin Yesus, dan kita akan melihat sebentar dari Matius 26 ini kehebatan dari kebenaran yang tersimpan di dalam batin Yesus. Dan saya berdoa biarlah kiranya firman hari ini akan meneguhkan kita bersama-sama di dalam menjalani dan menghadapi situasi dan kondisi yang ada seperti sekarang ini. Inilah saatnya gereja dimunculkan oleh Tuhan menjadi gereja yang berkemenangan. Ini saatnya kita sebagai orang percaya dimunculkan oleh Tuhan menjadi orang-orang percaya yang sehat badannya, sehat rohaninya, dan berkemenangan. Amin. Oh, luar biasa firman-Nya ini. Nah, mari kita akan melihat, saudara-saudara, yang pertama adalah hidup dari firman dan tetap setia dalam persekutuan dengan Bapa adalah perkara penting dan selalu diutamakan dalam kehidupan Yesus yang barusan saya sampaikan itu. Jadi demikian juga di dalam kehidupan kita, hidup dari firman dan tetap ada dalam persekutuan dengan Bapa itu tidak bisa tidak harus dilakukan dengan konsisten. Harus dilakukan penuh disiplin.
Bahkan kita harus bisa memaksa diri kita sendiri bahwa hidup dari firman, bersekutu dengan Bapa itu, kita harus mulai melakukannya secara terus-menerus, menjadi terbiasa dan penuh makna. Ini penting sekali, catat ini. Menjadi terbiasa dan penuh makna. Sebab kalau kita menjadi terbiasa hanya sebagai sebuah kebiasaan, maka aktivitas ini akan berlalu begitu saja. Tidak ada dampaknya buat kita. Tetapi ketika kita terus melakukannya, menjadi terbiasa dan penuh makna, kita akan nanti betul-betul mengalami bahwa hidup dari firman itu dampaknya luar biasa bagi kehidupan kita. Bersekutu dengan Bapa juga nanti dampaknya luar biasa. Dan biarlah ini menjadi gaya hidup, saudara. Ya, menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita, bahwa hidup dari firman, ya, katakan bersama dengan saya, hidup dari firman. Bersekutu dengan Bapa. Nah, ini akan menjadi dua kebenaran yang bukan saja ada di dalam diri Tuhan Yesus, tetapi ini juga harus ada di dalam kehidupan kita. Dua kebenaran penting ini harus ada di dalam kehidupan kita. Satu, hidup dari firman. Dua, kita harus bersekutu dengan Bapa, membangun hubungan dengan Bapa. Nah, Tuhan Yesus mempraktikkan ini sepanjang umur hidupnya, saudara. Nah, mari hari ini kita akan langsung melihat kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita menyimpan kebenaran ini di dalam batin kita? Satu, bahwa kita akan terus hidup dari firman. Kita akan duduk di kaki Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan dengan mengatakan, Bapak berfirmanlah kepada saya, Bapak berbicaralah kepada saya, Tuhan berbicaralah kepada saya. Nah, di dalam Matius pasal 26, ayat 36 sampai 46 ini, ada 3 hal, saudara, yang dimunculkan oleh Roh Kudus tentang hebatnya kebenaran yang tersimpan di dalam diri Tuhan Yesus. Karena di awal tadi saya katakan apa yang terjadi dan dialami oleh Tuhan Yesus di Taman Getsemani sampai dia digantung di salib. Ini memberikan gambaran yang sama tentang hari-hari terakhir ini. Jadi ada sesuatu yang bisa membuat orang diliputi kesedihan, kegentaran, ketakutan. Ada sesuatu yang mencekam tapi tidak memberikan ketenangan. Nah, bagaimana Yesus mengatasi semua itu? Firman Tuhan jawabannya. Dan biarlah kita akan tetap meresponi firman Tuhan ini, mendengarkannya, menanamkannya. Yang pertama, hebatnya kebenaran yang tersimpan di dalam batin Yesus, yang pertama adalah menjadikan Yesus Kristus berhasil mengatasi perasaan sedih dan gentar. Alkitab mencatat bahwa Yesus sebagai anak manusia yang sama dengan kita, bedanya kecuali dosa saja. Kita berdosa, dia tidak. Dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ayat 37, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius yaitu Yohanes dan Yakobus besertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Alkitab tidak pernah menutup-nutupi keberadaan Yesus sebagai anak manusia. Yaitu ketika dia menghadapi penderitaan yang akan datang. Dia harus mengalami kematian di kayu salib dengan tujuan untuk menyelamatkan manusia seperti rancangan Bapa. Perasaan Yesus adalah kesedihan. Mental Yesus berada di dalam kegentaran. Artinya di satu sisi dia tahu dia harus berjalan menuju ke Yerusalem, mati di sana. Tetapi di sisi yang lain dia sedih, dia takut. Tapi karena dia punya kebenaran di dalam batin, apa yang menjadi kesedihannya dan apa yang menjadi kegentarannya membuat Yesus tetap berjalan dalam prinsip kebenaran, saudara. Nah, demikian juga di akhir-akhir ini dengan pengetatan PPKM yang terjadi saat ini, kita menghadapi hal-hal yang sama, situasi dan kondisi yang mencekam. Tetapi ketika di dalam hidup kita ada kebenaran yang tersimpan di dalam batin kita, dan biarlah kebenaran itu menjadi hidup, dan kita akan tetap beraktivitas. Karena mau tidak mau, kalau ketika kita harus keluar menjalankan aktivitas, kita tidak bisa mengabaikannya, karena kita punya tanggung jawab di dalamnya. Ada tugas, ada pekerjaan yang harus diselesaikan, ada tuntutan di mana kita harus keluar rumah, berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dengan orang lain. Biarlah kebenaran di dalam batin ini akan memunculkan sebuah kekuatan, yaitu sama seperti Yesus, menjadikan Yesus Kristus berhasil
mengatasi perasaan sedih dan gentarnya. Kenapa Yesus bisa sedih dan gentar terhadap apa yang harus dia jalani? Saya menulis di sini adalah karena fokusnya kepada manusianya. Jadi seorang Kristen bisa saja tiba-tiba diliputi oleh kesedihan, oleh kegentaran. Karena salah fokus. Fokusnya adalah kepada masalahnya, kepada diri sendirinya yang terbatas, dan tidak kepada Tuhan. Kalau kita gagal fokus, kita salah fokus, tidak kepada Tuhan, hanya kepada masalah dan kepada diri kita sendiri, hasilnya adalah kita akan selalu diliputi oleh kesedihan. Itu membuktikan hilangnya pengharapan. Itu membuktikan pudarnya damai sejahtera. Tidak berperan kehebatan firman-Nya. Karena fokusnya salah. Mengapa Yesus ditampilkan oleh Alkitab menjadi pribadi yang perasaannya menjadi sedih dan gentar? Karena rasa takut mulai menghantui. Rasa takut mulai menghantui. Karena Yesus pertama harus menderita sebagai orang benar. Yesus harus mati sebagai orang yang benar. Mati untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan Yesus tahu kalau saatnya nanti tergantung di kayu salib, saat dia memikul dosa, dosa selalu memisahkan manusia dari Allah. Dan itu yang sedang ada di dalam pikiran Yesus. Bagaimana rasanya ketika ditinggalkan oleh Bapaknya. Padahal selama ini Yesus dan Bapa selalu bersama-sama. Tetapi nanti ada satu fakta, bahwa Bapa meninggalkan dia. Dan benar. Makanya Yesus mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Di kayu salib itulah Yesus merasakan betapa mengerikan hidup ini kalau tidak ada Allah yang menyertai. Nah saudara-saudara, perasaan sedih dan kegentaran juga bisa menyelimuti kehidupan orang-orang yang percaya. Kenapa seseorang bisa diliputi oleh kesedihan dan perasaan takut? Karena pada saat tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh kita sebagai orang percaya, sebagai orang benar, sebagai seorang anak Tuhan, yaitu hidup dari firman dan terhubung dengan Bapa, maka ketika kita tidak hidup di dalam hal itu, maka musuh punya kesempatan untuk menaburkan benih ketakutan. Dikatakan di dalam sebuah perumpamaan, ketika semua orang tidur, maka musuh menaburkan benih. Tapi benih ketidakbaikan, benih kejahatan. Ketika kita sebagai seorang anak Tuhan tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, maka musuh akan mulai bisa mengintimidasi ketahanan iman orang percaya. Nah, oleh karena itu, supaya kita tidak membiarkan iblis mencari kesempatan menaburkan benih ketakutan di dalam kita. Supaya kita bisa membentengi diri kita ketika musuh mencoba mengintimidasi kita oleh fakta, berita, hal-hal yang bisa menakutkan dalam kehidupan ini. Maka biarlah kita akan diingatkan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5. 1 Petrus pasal 5. Dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis selalu berusaha mencari kesempatan untuk menanamkan dan menaburkan benih ketakutan, untuk mulai mengintimidasi. Caranya gimana? Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Setiap orang akan menghadapi hal yang sama. Iblis akan mencari kesempatan menaburkan benih ketakutan. Iblis akan mencari kesempatan untuk mulai mengintimidasi sehingga imannya mulai lemah. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Bagaimana kita bisa belajar mengatasi kesedihan yang menguasai, kegentaran yang bisa menguasai kita? Maka biarlah firman Tuhan dan persekutuan dengan Bapa itu harus kita utamakan. Sekali lagi, hidup dari firman, hidup dalam persekutuan dengan Bapa harus diutamakan.
harus diprioritaskan. Karena hidup dari firman dan persekutuan dengan Bapa itu akan membangkitkan iman kita, saudara. Iman yang percaya penuh bahwa kita sebagai anak-anak Bapa di sorga tidak akan pernah dibiarkan, tidak akan pernah ditinggalkan oleh Bapa kita. Nah ini. Iman yang percaya penuh bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan, sekalipun kita menghadapi kenyataan hidup ini. Iman yang percaya juga dengan sepenuhnya bahwa jalan-jalan yang kita lalui, sekalipun namanya jalan penderitaan, sama seperti Yesus ada di jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan penuh. Tetapi selama dia dibawa oleh Bapa di jalan itu, dalam sebuah ketaatan, dalam penundukan diri, dalam penyerahan diri, maka jalan itu diubah oleh Allah menjadi jalan kemenangan. Saat kita hidup dari firman dan persekutuan dengan Bapa, itu akan membangkitkan iman kita menjadi iman yang percaya penuh bahwa di saat-saat dan situasi dan kondisi yang seperti kita jalani ini, kita ditempatkan oleh Tuhan. Tuhan mau memproses kita supaya kita menjadi ranting yang berbuahkan anggur, buahnya lebih banyak lagi. Artinya di satu sisi kita bisa bertahan, mengatasi kesedihan, kegentaran yang ada, dan kita akan dimunculkan oleh Tuhan sebagai pribadi yang penuh kekuatan, kekuatannya dari Tuhan, dan ketika orang meminta dukungan doa dari kita, kita juga percaya bahwa doa orang benar selalu akan dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, hebatnya kebenaran di dalam batin menjadikan Yesus Kristus berhasil mengikuti kehendak Bapa. Menjadikan Yesus Kristus berhasil mengikuti kehendak Bapa. Firman dan persekutuan dengan Bapa selalu akan menyadarkan Yesus bahwa dia harus tetap memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Sehingga ketika ada ketakutan, harus menghadapi penderitaan, bahkan ketika Yesus pun sedang bergumul di Taman Getsemani, kebenaran yang ada di dalam batinnya menjadi sebuah kekuatan untuk Yesus tetap memilih setia kepada Bapa, tetap melakukan apa yang harus dilakukan untuk menggenapi kehendak Bapanya. Caranya gimana? Doa. Gak ada jalan lain, saudara. Supaya kita bisa belajar mengikuti kehendak Bapa, jalannya adalah doa. Karena di dalam doa bukan saja ada permohonan, di dalam doa harus ada sikap merendahkan diri. Kita tidak mampu, kita tidak kuat, tetapi kita menjadi bisa ketika Bapa memberikan kekuatan. Karena itu berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan konsisten. Berdoalah dengan penuh keyakinan bahwa kita sedang hidup di dalam perjanjiannya. Kita terhubung dengan Allah sebagai Bapa. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Bapa yang membawa kita di jalan kemenangannya. Nah, pada saat kita berdoa dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan, maka kita akan tetap berperan di dalam kehidupan ini sebagai anak-anak Tuhan yang bisa memuliakan Bapa, karena kita tetap taat kepada kehendak Bapa. Nah, kita lihat pada waktu Yesus tetap belajar taat kepada Bapaknya di sorga, walaupun dia harus mati dan sampai mati di kayu salib. Di dalam kitab Filipi dikatakan pasal yang kedua, Filipi pasal yang kedua, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita akan melihat di sini satu figur yang luar biasa, saudara. Sama seperti Yesus taat kepada kehendak Bapa, meskipun harus mati di kayu salib, tapi kematian Yesus adalah karena kehendak Bapa. Dan pada waktu Yesus berhasil mengikuti kehendak Bapa, Allah meninggikan Yesus. Allah mempermuliakan Yesus. Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama.
Bahkan di dalam nama Yesus segala musuh ditaklukkan. Jadi artinya ketika kita juga mau belajar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sedang bersama dengan Tuhan yang sangat luar biasa karena Dia adalah Tuhan yang dimuliakan oleh Allah. Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, segala kuasa tunduk di bawah otoritasnya. Berarti bersama dengan Tuhan, kita sedang menjalani kehidupan tidak sendirian. Kita bersama dengan pribadi yang hidup, yang hebat dan dahsyat. 3. Hebatnya kebenaran di dalam batin adalah menjadikan Yesus Kristus berjalan menghadapi kenyataan dengan penuh kekuatan dan keberanian. Di dalam Matius 26 tadi, di dalam ayat 37-nya dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Di dalam ayat 38 mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Ada tekanan yang begitu luar biasa, membuat Yesus tidak berdaya. Tapi lihat, apa yang terjadi? Setelah Yesus berhasil mengatasi perasaan sedih dan gentar. Setelah Yesus berhasil memutuskan, saya mau ikut kehendak Bapa. Lihat ayat yang ke-43. Ketika Yesus kembali, walaupun murid-murid sedang tidur, Yesus tidak marah, ayat 44. Bahkan Yesus membiarkan mereka tetap tidur. Lalu setelah selesai, di dalam ayat 45, Yesus mengatakan, tidurlah sekarang dan beristirahatlah. Lihatlah, sudah tiba saatnya bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Untuk sementara Yesus membiarkan murid-murid tidur. Tetapi beberapa waktu kemudian Yesus mengatakan, bangun, ayo, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Tadinya sedih, gentar, seperti mau mati rasanya. Tetapi di bagian akhir firman Tuhan mengatakan, bangunlah, ayo kita pergi. Jadi kebenaran yang tersimpan di dalam batin Yesus menjadikan Yesus berjalan menghadapi kenyataan dengan penuh kekuatan, dengan penuh keberanian. Hasilnya Yesus mati di kayu salib. Hasilnya Yesus harus dikubur. Tapi perjanjian Allah tidak pernah berubah. Yesus dimuliakan oleh Allah lewat kebangkitannya. Dan Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang naik ke sorga. Dia Tuhan yang maha kuasa dan maha hadir. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, lewat figur Yesus sebagai model dan teladan buat kita, mari kita akan menerapkan, kita akan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Yaitu kita juga akan menjadi pribadi yang bisa hidup dari firman, dengarkan suara Bapa, izinkan Dia berbicara, dan bangun persekutuan dengan Bapa. Hebatnya kebenaran di dalam batin ini bisa membuat kita mengalahkan ketika ada perasaan sedih, perasaan gentar, perasaan takut yang begitu mencekam. Kita bisa hilangkan itu karena kita berjalan di dalam kebenarannya. Hebatnya kebenaran di dalam batin juga akan membuat kita bisa belajar taat seperti Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang mungkin menekan kita, kita akan tetap belajar taat kepada kehendak Bapa. Sementara kita taat melakukan kehendak Bapa, Tuhan pasti akan memunculkan kita menjadi orang percaya yang berbeda. Dan orang bisa melihat kita ada kekuatan. Kita hidup di dalam ketenangan. Kita hidup di dalam ketenteraman. Dan oleh sebab itu, hebatnya kebenaran di dalam batin juga, itu akan membuat kita berjalan. Kalau Yesus tampil sebagai pemenang, maka hebatnya kebenaran yang tersimpan di dalam batin kita akan membuat kita juga berjalan sebagai pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami telah mendapatkan Yesus Kristus sebagai model, sebagai teladan dari seorang yang hidup dari firman dan persekutuan dengan Bapa. Yesus telah dimunculkan menjadi pribadi yang menyimpan kebenaran di dalam batinnya. Terima kasih Bapa untuk teladan dari Yesus Kristus. Kami juga rindu untuk kami menjadi murid-murid-Mu yang selalu mau hidup dari firman Bapa. Mau bersekutu dengan Bapa. Sehingga hebatnya kebenaran di dalam batin kami membuat kami bisa berjalan walaupun situasi dan kondisi seperti yang sekarang ini.
kami bisa mengalahkan rasa sedih, takut, khawatir, dan kegentaran. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendirian. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap umat-Mu. Engkau jamah setiap pribadi-pribadi yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu turun atas mereka. Jamahan-Mu nyata atas mereka Tuhan. Kalau ada yang sedang terpapar oleh virus corona, kalau ada yang sedang terinfeksi oleh virus corona, Tuhan sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, urapan-Mu turun Tuhan. Saat mereka ada di dalam ketidakberdayaan, firman-Mu hidup, firman-Mu meneguhkan, firman-Mu membangkitkan iman dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan tolong Bapa, setiap anak-anak-Mu yang sedang juga mempunyai pergumulan-pergumulan tertentu di dalam kehidupan mereka, biarlah mereka akan dimunculkan oleh Bapa sebagai pemenang-pemenang dengan prinsip kebenaran yang hari ini kami dengarkan bersama-sama. Hidupkan kebenaran-Mu Bapa, tanamkan kebenaran-Mu ya Bapa di dalam batin kami. Supaya ketika kami berjalan dalam kehidupan ini, kami berjalan sebagai orang-orang yang hidup dalam perjanjian-Mu. Sekalipun daging ini lemah Tuhan, tapi kami mau menggenapi firman-Mu, roh itu selalu penurut. Kami akan belajar memilih lebih baik taat kepada Tuhan. Lebih baik kami akan terus berseru dan berdoa. Karena kami percaya ada malaikat-malaikat yang diutus dari surga untuk menambahkan kekuatan di dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan lanjutkan ibadah kita dengan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang ada di rumah, mari persiapkan unsur-unsur perjamuan kudus saudara, baik hosti, roti, atau biskuit, atau minuman-minuman yang berwarna merah seperti teh. Silahkan dipersiapkan. Dan saya akan bacakan firman Tuhan hari ini yang mengatakan seperti begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Baik, mari angkatlah hosti dengan tangan kanan kita. Kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih Bapa yang begitu luar biasa. Kasih Bapa yang telah mempersembahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati di kayu salib. Tetapi karena Yesus mengikuti kehendak Bapa, berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah telah meninggikan, Allah telah memuliakan Yesus sebagai Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa, hidup kami ada di dalam penyertaan Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang begitu aktif menyertai kami, menolong kami, mengulurkan tangan-Mu terhadap kami. Terima kasih kalau di dalam nama Yesus segala kuasa ditaklukkan. Semua penguasa di bumi, di langit, di atas, di bawah, diletakkan di bawah kaki Kristus. Sehingga kami bisa mengatakan, terpujilah Yesus Kristus, kemuliaan hanya bagi Allah. Tuhan terima kasih untuk hosti ini, untuk roti ini Tuhan, lambang tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan buat kami. Ketika kami memakannya, kami diingatkan bahwa Tuhan yang sudah mati adalah Tuhan yang hidup, yang juga ada di dalam kehidupan kami, menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan makan bersama-sama, kita katakan dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat sama dengan tangan kanan. Firman mengatakan bahwa inilah darahku, darah perjanjian. Darah yang telah menguduskan kehidupan kita. Tapi darahnya yang telah memeteraikan kita sebagai miliknya. Oleh sebab itu, janganlah kita mau tinggal di dalam ketakutan. Jangan izinkan musuh menaburkan benih ketidakbaikan. Jangan izinkan musuh punya kesempatan untuk mengintimidasi. Berlindunglah di bawah darah anak domba Allah. Biarlah kemuliaan Allah selalu menyelimuti kita. Sehingga kita akan tampil sebagai pemenang-pemenang di atas segala sesuatu. Mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih untuk darah anak domba Allah yang telah dipersembahkan menguduskan kami. Memeteraikan kami menjadi milik kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Mari kita akan minum bersama-sama. Katakan dalam nama Yesus. Baik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang perkasa. Engkau Bapa yang baik. Bapa yang selalu ada di dalam kehidupan ini. Nyatakan lawatan bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Ketika kami bersama-sama pada hari ini. Di tempat yang berbeda, dengan jarak yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi saat kami makan dan minum dari perjamuan kudus-Mu. Kami disatukan dalam kemuliaan Tuhan. Kami diikat dalam iman yang sama kepada Tuhan yang hidup, yang adalah pembela kami. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah pada hari ini. Jamah mereka, limpahkan kekuatan-Mu, limpahkan kebaikan demi kebaikan-Mu dalam kehidupan mereka. Dan biarlah setiap hari Tuhan, seluruh umat-Mu ini selalu menikmati tubuh yang diberkati, kesehatan yang diberkati, perlindungan-Mu nyata atas keluarga, pekerjaan, dan dalam keseharian mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat sekalian yang ada di gereja maupun yang di rumah. Kita bersyukur atas perjamuan kudus dan firman yang disampaikan dan dipimpin oleh Bapak Gembala, Bapak Hosea. Mari kita akan terus mengimprove diri kita masing-masing supaya di dalam masa yang mungkin buat banyak orang masa kesukaran, tidak nyaman, keterbatasan, di sana sini terjadi kecemasan yang bermultiplikasi dengan cepat dalam 2-3 minggu terakhir, kita tetap mengimani bahwa segala sesuatu ada masanya. Ya. Segala sesuatu akan terjadi waktunya Tuhan, kairos Tuhan berlaku buat hidup kita masing-masing. Terlebih juga buat jemaat di tempat ini. Amin. Baik saudara, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Kita masih di minggu pertama bulan Juli, maka apabila saudara ingin memberikan persembahan, menyampaikan perpuluhan, silakan saudara sampaikan melalui rekening gereja. Ya, kita hanya membuka persembahan dan perpuluhan secara online juga. Ya, jadi saudara silakan akses rekening gereja ada di Warta Jemaat yang saudara sudah terima beberapa waktu lalu. Dan sekali lagi apabila saudara memberikan persembahan ataupun perpuluhan, saudara tolong apabila persembahan saudara mau cantumkan nama silakan. Apabila saudara tidak cantumkan nama, saudara berikan keterangan bahwa ini persembahan. Apabila itu satu perpuluhan, saudara bisa kasih catatan sesuai dengan angka-angka kode saudara masing-masing. Baik, terima kasih untuk semua persembahan saudara, perpuluhan saudara, biarlah itu buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, sepanjang minggu ini dan mungkin 1-2 minggu ke depan kita masih dalam
ibadah online. Untuk itu seluruh ibadah baik doa, ibadah anak-anak sekolah minggu, remaja, dan kaum wanita, demikian juga ibadah raya masih tetap online. Dan khusus untuk minggu depan tanggal 11 Juli ya, kita akan gabung dalam ibadah KKR Pentakosta. Ini adalah program BPP dan BPD 2 DKI Jakarta serta BPD lainnya. Untuk itu, apabila tidak ada perubahan kebijakan pemerintah, maka kita akan ibadah masing-masing di rumah secara online. Ya, nanti linknya akan dibagikan kepada saudara. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan. Saya ucapkan selamat ulang tahun buat saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Juni. Pertama Saudara Teddy, kemudian Bapak Soleman, halo Bapak Soleman yang ada di rumah. Kemudian Saudari Ika ini bersama Christian juga ulang tahun di bulan yang sama, bulan Juni. Ya, mereka ada di Klaten, ya mereka sedang pulang kampung. Halo Ika dan Christian. Kemudian Bapak Ayung Bambang ya. Kemudian saudara Yudi, Saudari Sandra, Ibu Diana Ciasusu. Begitu ya. Kalau tidak ada lagi yang berulang tahun di bulan Juni, maka sekali lagi buat saudara-saudara yang ulang tahun, walaupun saudara ada di rumah semua, saya ucapkan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, dan banyak berkatnya. Ya. Baik, saya kira itu saja yang saya sampaikan untuk pengumuman. Sebagaimana anjuran daripada Menteri Agama, BPD, untuk kita masih ibadah online, maka mari kita akan terus tingkatkan disiplin diri, kita akan masuk dalam kebiasaan baru yang kita sudah latih setahun lebih, kita tetap taat prokes dimanapun kita berada. Mungkin di sana-sini tadi Bapak Gembala sudah sampaikan, kalau beberapa waktu yang lalu kita melihat orang-orang yang jauh, mungkin teman kantor kita, kenalan kita, ataupun orang-orang yang link di radius ibaratnya ring 3. Nah sekarang sudah ada di ring 1, di ring 2 sudah banyak saudara, teman kantor kita, mungkin anak kita, mungkin ada family kita, tetangga kita terdekat, dan ini sudah begitu masif, maka kita akan tingkatkan disiplin diri. Saya menghimbau dari mimbar ini untuk kita tidak perlu takut berlebihan. Saya jujur masih aktivitas setiap hari, tapi tentu saja dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, ya, bermasker kalau perlu double, tidak berada dalam kerumunan ataupun kegiatan yang banyak orang. Kita sungguh-sungguh memperhatikan kesehatan kita masing-masing, hidup secara sehat, makan yang baik, olahraga teratur, tidur cukup, ya, sehingga kita mampu dan punya kekuatan imun tubuh yang baik, ya, bisa melawan penyakit ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk satu rangkaian ibadah yang boleh memperjumpakan kami denganmu secara pribadi. Kami terima lawatanmu, kami terima pemulihanmu, kami terima jamahanmu. Terima kasih Tuhan, diberkatilah seluruh pelayan-pelayanmu yang telah melayani kami umatmu pada hari ini, berkatilah mereka. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini, kami mengucap syukur tentunya karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaanmu, dan ketika kami mengarungi kembali kehidupan seminggu ke depan, kami letakkan hidup kami seutuhnya dalam tangan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Ini hidup kami taruhkan ke dalam tangan Tuhan. Baik, mari saudara, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu sebagai bukti bahwa kita terbuka
untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Bapa yang baik, Bapa sumber damai sejahtera yang akan melimpahkan ketenangan dan ketenteraman di dalam setiap langkah kehidupan ini. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, dialah kekuatan kita, dia perisai dan tempat perlindungan kita. Dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung terus mengurapi dan selalu menuntun kita di jalan yang berlimpah dengan kemenangan. Seluruh berkat ilahi ini tercurah menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya